Selamat pagi Pak. Ya, selamat Perkenalkan, pagi. nama saya Margareta. Di sini saya meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan itu sudut pandang warga negara terhadap negaranya. Selanjutnya untuk bela negara yaitu sikap atau perilaku yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk mendukung negara tersebut, negara Indonesia seperti itu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak seberapa penting kita harus memahami wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui, kita harus bersikap yang baik untuk mendukung tujuan-tujuan negara Indonesia. Kita jangan sampai bertindak yang merugikan negara. Lalu bagaimana sikap Bapak dalam mengimplementasikan nilai bela negara terhadap profesi Bapak sebagai perekam medis? Ya. Yang pertama sebagai seorang ASN ya, kita harus menaati aturan seperti berangkat tepat waktu, kita memiliki jam kerja, kita maksimalkan jam kerja tersebut terhadap pekerjaan kita. Selanjutnya sebagai perekam medis, salah satu pelayanan yang kita berikan sebagai perekam medis yaitu memberikan pelayanan di pendaftaran pasien. Jadi ketika kita mendaftar itu kita tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminatif, kita anggap semua itu sama, tidak membedakan suku, ras, atau agama seperti itu. Dan kita memberikan pelayanan secara optimal dan prima seperti itu. Lalu sebutkan contoh isu yang terjadi di lingkungan kerja Bapak yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu tersebut? Oh ya, isu terkait itu salah satunya yaitu mungkin jam kerja yang belum maksimal, seperti berangkat dan pulang tidak sesuai jam kerja. Terus sesuai yang di pelayanan bisa jadi dari pasien ada komplain. Nah, komplain tersebut itu menjadikan isu yang harus instalasi ini selesaikan. Salah satunya yaitu pelayanan yang terlalu lama, mungkin sarana prasarana yang belum sesuai sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sikap Bapak terhadap orang yang memiliki sikap anti bela negara? Untuk orang yang anti bela negara sebaiknya itu diberikan motivasi, nasihat, ilmu terkait bela negara. Jadi apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, karena kita itu membawa nama bangsa dimanapun kita berada pasti ditanya itu orang Indonesia. Kalau kita baik, Indonesia yang menerima nama baik. Kalau kita melakukan hal yang buruk, maka Indonesia juga akan terkena imbasnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diluangkan. Ya, terima kasih. Sekian untuk wawancara kita hari ini. Selamat pagi Bu Ulfa. Perkenalkan saya Putri dari kelompok 3 ingin mewawancarai Bu Ulfa. Apakah Bu Ulfa siap? Begini Bu, yang pertama itu apa yang Ibu ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut saya cara pandang bangsa Indonesia terhadap Indonesia tentang identitas dan lingkungan masyarakat serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu Bu, seberapa penting sih kita harus memahami bahwa kebangsaan, wawasan kebangsaan dalam kehidupan kita itu sangat penting, itu bagaimana? Sangat penting sekali ya, sebagai generasi muda harus paham tentang wawasan kebangsaan dan Bela negara. bela negara ya, itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita di masyarakat. Karena kalau tidak mengerti tentang bela negara, kita sebagai warga kita tidak bisa menjalankan kehidupan Dengan baik. sehari-hari. Benar sekali. Terus yang ketiga Bu, bagaimana sikap Bu Ulfa dalam mengimplementasikan hal tersebut ke dalam di profesi Ibu Ulfa sendiri? Sebagai kita sebagai tenaga perekam medis ya di RSUD, sebaiknya kita harus pertanyaannya Sikap Ibu Ulfa untuk mengimplementasikan
untuk wawasan warga negara sama bela negara di profesi. masing-masing ya. Datang tepat waktu, nah ya mengikuti apel, Senin sampai Kamis di lingkungan kita kan harus ada apel ya, terus pulang juga harus tepat waktu, kita bekerja juga sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bekerja sesuai dengan jenjang karirnya ya. Terus untuk contoh isunya Bu, contoh isu wawasan kewarganegaraan dan bela negara di profesi Ibu sendiri itu apa? Isu kasus ya, kasusnya itu seperti apa Bu di profesi Ibu Ulfa sendiri? Bagaimana? Di sini juga sangat kompleks sekali ya, kasusnya sangat ada ya. Kita berarti kalau di lingkungan kita ada yang kembalian klaim dari BPJS, itu dengan ketepatan kodim juga harus kita perbaiki, terus ketepatan melakukan BPJS juga harus pas, itu yang kodean ya, terus kalau yang pendaftaran mungkin harus teliti untuk mengantri identitas pasien Seperti itu Bu. Lalu untuk kan tadi sudah dijelaskan isunya. Terus bagaimana sikap Ibu Ulfa sendiri untuk untuk menyikapi sikap-sikap karyawan anti negara itu bagaimana Bu? Sikapnya dari Ibu Ulfa untuk menyikapi kita selalu rekan-rekan di sini gimana ya, semuanya saya anggap semuanya harus ditegur untuk 1-2 kali kemudian ya kita berdekatan sama yang bersangkutan, kita sebagai teman ya saling mengingatkan. Sekian ya Bu dari Ibu dari wawancara ini. Terima kasih atas jawaban dari Bu. Nama saya Dwi Agustina Cahayaningrum. Saya dari instansi pemerintah Kabupaten Kendal, peserta Latsar tahun 2021 dengan Mbak Triwahyu. Oke, langsung saja ya Mbak. Yang pertama saya akan menanyakan apa yang Anda ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut pendapat saya, wawasan dan kebangsaan bela negara itu sendiri yaitu bagaimana cara kita menerapkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang telah ada di NKRI. Oke, yang kedua, seberapa penting kita harus memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Berdasarkan pendapat saya, itu sangat penting sekali karena sebagai patokan kita bangsa Indonesia untuk kita dapat berperilaku dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bagaimana sikap Anda dalam mengimplementasikan nilai bela negara terhadap profesi Anda sebagai karyawan swasta? Menurut saya untuk mengimplementasikan sendiri yaitu yang pertama kita tepat waktu dalam berangkat bekerja, yang kedua menggunakan produk dalam negeri, serta yang ketiga menerapkan peraturan sesuai dengan yang ada di perusahaan saya. Oke. Nah, yang keempat, sebutkan contoh isu yang terjadi di lingkungan kerja Anda yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, dan bagaimana tanggapan Anda mengenai isu tersebut. Baik, untuk isu yang ada di perusahaan saya sendiri yaitu kecurangan dalam waktu, kecurangan mengenai dana. Untuk tanggapan saya sendiri itu kecurangan waktu, kita sebagai karyawan kita berusaha semaksimal mungkin untuk datang tepat waktu saat bekerja, tidak meninggalkan pekerjaan saat jam bekerja, dan untuk transparansi uang kita bisa melakukan rapat rutin untuk membahas tentang keuangan perusahaan. Oke. Nah, yang terakhir nih Mbak, bagaimana sikap Anda terhadap orang yang memiliki sikap anti bela negara? Menurut saya, untuk sikapnya sendiri, kita sebagai warga bisa memberikan pengertian terlebih dahulu kepada orang yang anti bela negara itu sendiri, serta memberikan contoh agar warga itu sendiri bisa
menjadikan patokan atau bisa lebih paham apa pentingnya bela negara itu sendiri. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Tri. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Febrina Anduarani. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2002 PPSDM Migas Cepu. Hari ini saya ingin mewawancarai Mas tentang wawasan kebangsaan serta bela negara. Mas, silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif dari Kangkung. Oke, baik Mas, kita mulai wawancaranya nih. Ini Yang pertama, apa sih yang Mas ketahui mengenai wawasan kebangsaan serta bela negara? ya, terima kasih. Menurut saya apa yang di apa yang sebab kalian Mbak? Tiga. Menurut saya apa yang di kalian. Menurut saya wawasan kebangsaan adalah pengetahuan kita bagaimana cara kita memandang bangsa kita berdasarkan NKRI dan Pancasila. Oke. Lalu Mas, untuk pertanyaan kedua, menurut Mas seberapa penting sih kita harus memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Menurut saya sangat penting sih, karena untuk dapat bersosial media agar dapat menyaring berita hoak atau palsu. Jadi ketika kita mendapatkan berita atau isu, dicari dulu asal usulnya untuk mencari kebenarannya berita tersebut. Oke. Lalu Mas, ini untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih sikap Mas dalam mengimplementasikan nilai bela negara tersebut terhadap profesi Mas nih? Caranya dengan disiplin dan tepat waktu dalam bekerja, memakai produk dalam negeri, dan mematuhi peraturan lalu lintas. Oke. Lalu Mas, Mas bisa menyebutkan nggak sih itu contoh isu yang terjadi di lingkungan kerja Mas nih yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan sama bela negara? Lalu bagaimana tanggapan Mas terhadap isu tersebut? Dengan cara meletakkan alat tidak sesuai pada tempatnya. Lalu Mas, karena tidak meletakkan alat sesuai dengan tempatnya, tanggapan Mas sih bagaimana terhadap isu tersebut? Ya, kita dengan cara memberi pengetahuan pada orang tersebut atau memberi pelatihan tentang bela negara. Oh baik. Lalu untuk pertanyaan kelima, bagaimana sikap Anda kepada orang yang memiliki sikap anti bela negara sendiri? Memberi pengetahuan dan menjelaskan bagaimana cara menghormati dan memberi wawasan kebangsaan dan bela negara. Oh baik Mas, ini sudah cukup pertanyaan untuk wawancaranya. Terima kasih atas waktunya Mas. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Tadi, menurut keempat narasumber, wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Para narasumber juga sudah mengimplementasikan nilai bela negara sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Namun, masih banyak isu-isu yang terjadi di lingkungan kerjanya. Pendapat para narasumber untuk menyikapi sikap anti bela negara adalah dengan melakukan pendekatan dan memberikan masukan bahwa bela negara itu sangatlah penting.